Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Waktu terus berjalan ke depan dan tidak pernah akan kembali lagi. Allah menjelaskan di dalam Ali Imran 140, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tilkal ayyamu nudawiluha. Hari-hari itu, waktu-waktu itu kami jalankan dalam kehidupan manusia. Dulu kita lemah ketika bayi dan kanak-kanak, kemudian maju ke depan menjadi kuat. Setelah kuat, maju lagi ke depan menjadi lemah puisan, terus ke depan. Setelah lemah beruban, mau kemana? Ini dijelaskan di dalam surat Rum, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Setelah lemah kemudian menjadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin. Kemudian Allah menjadikan setelah kuat itu dha'fan, jadi lemah kembali. Tapi lemahnya di cirian, wasyaibatan jeung huisan. Kalau lemah beruban itu sebagai ciri bahwa kita sudah lansia. Dan pertanyaannya, setelah lansia kita kemana? Di dalam surat Al-Hajj ayat 5, kita dulu dikeluarkan oleh Allah dalam jiwa kanak-kanak, nukhrijukum tifla. Kemudian maju ke depan, summa litablugu asyuddakum, lalu jadi dewasa. Setelah dewasa jadi apa? Wa minkum mayuraddu ilal ardalil umuri. Di antara kalian ada yang diwafatkan ketika muda, lalu ada yang dihantarkan ila ardalil umur, sampai umur yang hina, lansia. Pertanyaannya, setelah lansia kemana? Dulu kita diciptakan oleh Allah dari tanah, lalu kembali ke tanah, kemudian dikeluarkan juga nanti dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, ke dalam tanah kami mengembalikan kamu, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan nanti kami mengeluarkan kalian dari tanah pula. Berasal dari tanah, kembali ke tanah, dibangkitkan dari tanah. Nah, karena itu langkah demi langkah yang kita langkahi, hari demi hari yang kita lewati, bulan demi bulan yang kita lalui, bahkan tahun demi tahun yang kita lakukan, 2020 masuk 2021, bukan berarti kita semakin jauh pada kematian, tapi hakikatnya kita semakin mendekat pada mati dan dekat bertemu dengan Allah. Al-Insyiqaq ayat 6, ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika, sesungguhnya kamu hakikatnya sedang berjalan menuju Tuhanmu. Kadha, langkah demi langkah, tidak diragukan, pamulakihi, nanti kita bertemu dengan Sang Pencipta.
Nah, ketika kita bertemu dengan Allah, kita telah membawa flash disk masing-masing. Apa flash disk teh? Nah, rekaman amal masing-masing yang direkam. Lamun zaman IT mah ya nanti flash disk. Kalau pegawai bank biasanya membawa rekaman data digantungkan pada leher, kan? Terus dipesakan dina saku, nalika dibutuhkan asupkeun kana laptop, dibuka braille data terbuka sadayana. Nah, kita pun ketika pulang ke Allah membawa rekaman amal masing-masing, membawa flash disk, tapi flash disk Allah mah moal ku virus. Nah, wah, beda jeung flash disk ciptaan manusia hancur ku virus. Flash disk Allah mah moal kena ku virus. Nah, nanti flash disk dibuka, catatan dibuka, diakurkeun braille weh amal teh sarua. Mana ayat nu ngajelaskeun ayana flash disk tuh gitu. Padahal zaman dulu, zaman Nabi belum ada laptop. Ya. Maka Allah menjelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 13, wa kullu insanin, setiap manusia, alzamnahu ta'irahu, kami telah tetapkan amalnya, fi unukihi, pada lehernya masing di sini. Amal digantungkeun. Nah, wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansura. Nanti pada hari kiamat catatan dibuka dengan jelas, flash disk dibuka dengan jelas, akur data teh. Jadi kita pulang ke Allah, setiap yang mati sudah membawa rekaman pada kalungnya. Kenapa tidak kelihatan flash disk Allah mah teu katingali? Itu. Tapi ada. Kenapa amal teh digantungkeun dina leher? Karena leher itu simbol tempat yang menyenangkan dan tempat yang menyedihkan. Ibu-ibu lamun make kalung emas di mana tah? Di leher. Ibu make kalung emas 1 kilo nepikeun ka bengkung gitu tah. Dina leher. Jadi kesenangan. Tapi jalma nurek dihukum gantung, talina di mana tah? Di leher. Berarti flash disk berisi catatan amal yang menyenangkan dan yang menyedihkan. Nah, kita berada di tahun 2001. Bersyukurlah kehadirat Allah setelah dihantarkan maju ke depan. Tuh. Namun, gitu kan, kita harus memanfaatkan sisa usia yang ada sebelum pulang ke Allah. Bagaimana memanfaatkan sisa usia yang ada itu? Dulu ada seorang sahabat namanya Qais bin Asim. Lalu dia meminta petunjuk kepada Nabi bagaimana supaya hidup bermakna, bermanfaat, hidup tidak gagal. Maka Qais meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibna mau'idatan nantafi'u biha. Wahai Rasul, berilah kami nasihat yang dengan nasihat itu kami dapat memanfaatkan sisa usia yang ada sehingga hidup itu bermakna. Kemudian Rasulullah menjelaskan, tapi sebelum kepada tujuan yang diminta oleh Qais, Rasulullah menjelaskan dulu hakikat hidup. Ya Qais, inna ma'al izzah dillan. Wahai Qais, bahwa hidup itu di balik kegagahan ada kehinaan.
Jadi kalau sekarang kita gagah, maka pada satu saat kita akan hina. Hidup tidak selalu gagah, pada satu saat kita akan menjadi orang rendah. Kemudian wa inna amal hayat mautan. Ingatlah Quraisy bahwa hidup itu, di balik kehidupan ada kematian. Hidup itu tidak abadi. Setelah hidup nanti ada mati. Wa inna ma dunya akhiratan. Ingatlah Quraisy bahwa hidup itu, di balik hidup dunia ada kehidupan yang akhir tanpa ujung. Tidak hanya sekedar hidup di dunia, tapi di balik hidup dunia ada hidup akhirat. Wa inna likulli syai'in hasiba. Ingatlah Quraisy bahwa di dalam hidup itu segala sesuatu diperhitungkan, dihisab. Wa ala kulli syai'in raqiban. Ingatlah Quraisy bahwa hidup itu segala sesuatu ada yang mengawasi, ada yang melihat. Wa inna likulli hasanatin sawaba. Ingatlah Quraisy bahwa sekecil apapun amal baik yang kamu lakukan ada pahalanya. Wa likulli sayyi'atin iqaba. Ingatlah Quraisy bahwa dalam hidup itu sekecil apapun amal buruk, iqaba, ada siksaannya. Wa inna likulli ajalin kitaba. Wahai Quraisy, ingatlah bahwa hidup itu ajalnya telah ditetapkan. Itulah hidup. Kita tidak selalu gagah, pada satu saat akan hina. Kita tidak selalu sehat, akan pada satu saat akan sakit. Kita tidak selalu kaya, pada satu saat akan miskin. Kita tidak selalu hidup, pada satu saat akan mati. Kita tidak selalu berada di dunia, pada satu saat akan pindah ke akhirat. Tuh, kecil apapun amal baik ada pahalanya. Sekecil pun amal buruk juga ada siksaannya. Hidup ini tidak bebas, ada yang mengawasi. Ajal itu sudah ditetapkan. Itu konsep dalam hidup. Nah, bagaimana hidup yang konsep seperti itu? Supaya hidup saya ini bermakna, bermanfaat. Maka Rasulullah baru menjelaskan, wa innahu la buddalaka ya Quraisy min qarinin. Agar hidup kamu bermakna berarti hidup kamu jangan sendirian. Tong nyorangan naik hidup teh. Kudu neangan batur. Tapi bukan berarti nucan boga salaki, gulu gancang neangan salaki. Kan? Lain berarti nucan boga istri gagancangan neangan pamajikan, bukan. Tapi yang mesti dicari itu adalah qarin. Kamu hidup jangan menyendiri, agar hidup bermakna. Tapi carilah qarin. Tapi lain jin qarin. Qarin itu adalah teman. Tapi beda dengan sodik. Sodik juga teman. Ngan ari sodik mah teman yang dipercaya. Sahabat juga teman. Tapi sahabat mah teman yang selalu mendampingi. Ajiz juga teman. Tapi ajiz mah teman yang dibanggakan. Tapi kalau qarin adalah teman yang apabila kita berbuat baik kepada dia, dia berbuat baik pada kita. Itu qarin. Namun orang berbuat baik kepada dia, dia berbuat baik pada kita. Nah, karena itu bahasa Arabnya tanduk kornun. Tanduk itu kor. Nah, ari tanduk kan parup-parupnya. Gitu kan, tanduk domba, tanduk sapi, dia berbuat baik, ini pun juga berbuat baik. Carilah hidup supaya bermakna, berarti selamat dan untung. Carilah qarin, jangan hidup menyendiri. Lalu diberi ciri oleh Rasulullah qarinnya, temannya, teman sehidup
semati dikubur bersama-sama. Itu kalinya. Sehidup semati dikubur barengan. Biasanya orang suka menyebutkan, mari kita sehidup semati, gitu kan? Ternyata sehidup ya semati tidak. Ini sudah tidak jujur. Ini mah tidak. Sehidup semati dikubur sama-sama. Cari teman itu. Cik kira-kira aya moal tah. Teman anu hirup paeh babar.